Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Udah siap kan? Baik, sekarang kita lanjutkan ke tema 3, tema 1 pembelajaran ketiga. Silakan dibuka bukunya halaman 22 sampai 23. Di situ ada gambar buku, ada layang-layang, ada mainan pesawat dari kertas, dan juga kopi dari kertas atau kapal-kapalan dari kertas. Nah, kita baca ya, kalian simak. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan, atau lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Apa aja ya? Nah, ini ada dari Pak Guru, bisa dicontoh. Ada buku tulis, tisu, kardus, dan kertas koran. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sekeliling kalian ya, di rumah kalian ada apa aja yang dari kertas, bisa kalian tulis. Sekarang kita lanjut ya. Halaman 24 sampai 25. Sebuah fakta menunjukkan bahwa kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, ini di sini jelaskan bahwa 1 ton kertas, 1 ton itu berat sekali ya, banyak sekali 1 ton itu. Itu artinya kita bisa menghemat 13 batang pohon. Jadi 13 batang pohon yang besar-besar yang di hutan itu sama dengan 1 ton kertas. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menghemat kertas? Nah, di sini ini ada si Udin dan teman-temannya. Misalnya si Udin ini setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang hanya belum dipakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, ini Udin. Dia menggunakan buku lama yang belum terpakai, halamannya masih kosong. Dibikin lagi, sampulnya diganti yang baru. Sini Siti, kalau aku akan menggunakan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di seluruh sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, jadi dia menulis di 2 sisi kertas. Kertas yang satu sama kertas yang belakang. Kertas halaman 1 sama kertas halaman 2 diisi semua, jadi nggak ada yang dilewati. Terus ini, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Bener ya? Kalau 1 orang aja bisa menghemat kertas, tapi kalau orang banyak yang hemat kertas, pasti bisa hemat kan kertasnya. Kalau kertas bisa hemat, pohonnya juga hemat. Jadi hutannya juga nggak banyak yang dipotong, nggak banyak yang tebang. Sekarang di bawah, ini ada diskusi dengan kelompok. Kalian bisa coba diskusi dengan keluarga, kakak atau adik, atau dengan orang tua bisa. Nah, ini ada dari Pak Guru ya, bisa dilihat gambarnya. 1. Gunakan kertas dengan sepenuhnya dengan cara menggunakan kedua sisi kertas, seperti tadi ya, supaya bisa hemat kertas. Yang kedua, menggunakan media digital atau elektronik sebagai pengganti kertas, ya misalnya lewat email, terus lewat buku-buku PDF itu yang di internet online, bisa dibaca juga koran-koran online gitu ya. Ketiga, menggunakan kertas atau buku yang masih ada bagian kosong. Ya, jadi buku yang masih ada kosong dipakai lagi, jangan dibuang, kasihan, sayang ya. 4. Menggunakan kertas daur ulang. Nah, kertas daur ulang itu kertas yang didaur kembali. Jadi yang tadinya nggak dipakai, terus digunakan lagi, diolah lagi supaya bisa dipakai kembali. 5. Mengurangi penggunaan tisu. Nah, tisu juga jangan banyak-banyak ya dipakainya ya. Sedikit-sedikit aja, seperlunya aja pakai tisu supaya kita bisa menghemat pohon. Oke, kita lanjut. Di halaman 26 sampai 27. Nah, ini ada istilah-istilah kata ya.
Dicari di Kamus Bahasa Indonesia. Ini yang sudah ditemukan oleh Pak Guru, bisa kalian lihat. Selulosa itu adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Nah, kemudian lunak itu adalah lembut atau empuk. Molekul adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Kalau ampas itu adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Kalau pulp adalah bubur kertas. Sudah tadi ya ada ya. Karena kalau pipih, tipis, rata. Kalau menyerap, masuk ke dalam melalui lubang berukuran sangat kecil atau mikro. Kalau kardus, karton berbentuk kotak yang digunakan untuk tempat menyimpan benda. Sudah tahu ya kardus ya. Serat, sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang. Kemudian menggiling, melumatkan atau memipihkan menggunakan alat-alat penggiling itu ya. Sekarang di sebelahnya ini adalah buatlah kalimat menggunakan kosakata di atas tadi ya. Nih, pilih yang mana 5 saja, tulis di sini. Ini ada contoh dari Pak Guru. Pak Guru pilih 5. Yang pertama adalah lunak. Plastisin bersifat lunak sehingga mudah dibentuk. 2. Ampas. Tempe menjes terbuat dari ampas kedelai. 3. Pulp. Pulp diberi pewarna untuk memberi warna kertas. 4. Pipih. Kertas itu berbentuk pipih. 5. Menyerap. Air itu menyerap ke dalam kertas. Nah, itu contoh kalimat-kalimat dari Pak Guru yang memilih 4 kata tadi. Sekarang kita lanjutkan ya. Di halaman 27. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Ya, ini ya contohnya, ini gendang ya, dari kayu, bukan kertas tapi dari kayu. Kalau kertas ya tidak bisa, sobek ya. Oke, halaman selanjutnya adalah halaman 29. Di sini kita baca, kalian simak. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Pohon mana? Ya diukur ya. Ini di sini diukur, ini segini, pakai penggarisnya bisa. Ini ternyata lebih pendek ya. Nah sekarang tinggal ini sama ini, mana ya? Ini segini seret. Ya ternyata adalah yang tinggi adalah pohon jati. Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Dengan menggunakan tadi apa? Menggunakan alat ukur, misalnya penggaris ya. Kalau di gambar ini pakai penggaris. Kalau di kenyataannya ya ada alat ukur sendiri ya yang bisa mengukur lebih tinggi. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tidak dapat. Ya, ada alat ukurnya sendiri-sendiri ya. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Lanjut. Halaman 30. Nah, di sini ada alat ukur dari macam-macam, ada meteran roll, ada meteran saku, ini biasanya dipakai oleh tukang-tukang bangunan ya. Meteran pita ini ya. Sekarang pertanyaan di bawahnya adalah sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, ada yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama teman-teman. Nah, di sini ada 1 sampai 6. Sekarang kita lihat tinggi badan. Tinggi badan itu pakai apa? Alatnya tinggi badan pakai ya ini namanya ya statometer. Tinggi badan itu pakai statometer. Nomor 2, panjang lingkar pinggang. Ini biasanya untuk di tukang-tukang jahit ya. Pakai alatnya namanya meteran pita. Sekarang yang 3, panjang meja di kelas. Nah, panjang meja di kelas bisa diukur pakai penggaris bisa. Kalau penggaris itu alat ukur baku, bisa pakai jengkal tangan juga, itu alat ukur tidak baku namanya. Yang keempat adalah panjang lompatan teman. Nah ini panjang lompatan pakai meteran pita bisa atau meteran roll. Yang 5, lebar papan tulis di kelas. Nah papan tulisnya diukur lebarnya pakai meteran saku. Yang ke-6, panjang halaman sekolah, ini pakai meteran roll. Oke kita lanjut. Di halaman 31. Nah ini ada tabel, disuruh untuk mengisi tingginya teman-teman, tabel ini ya. Nah
Karena kondisi seperti ini tidak perlu teman-teman, ya anggota keluarga yang di rumah aja kalian bisa ukur, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, bisa diukur, kalian ukur ya. Ini ada contoh, 1 Beni itu 130, Udin 131, Edo 127, Siti 125, Dayu 128. Kemudian diurutkan mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Yang pertama adalah 125, terus 127, terus 128, 130, 131. Gini ya. 125, 127, 128, 130, 131. Nah, itu punya siapa saja, namanya siapa saja. Siti, Edo, Bayu, Beni, dan Udin. Oke, demikian dari Pak Guru. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, terima kasih ya. Assalamualaikum.